Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kuliah tentang topik penyembuhan luka. Kuliah ini saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint, yaitu teknik penyembuhan luka di masa kini dan masa mendatang. Saya Basuki Supartono, saya dokter bedah ortopedi, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dan turut prihatin karena sekarang kita berada di dalam pandemi global COVID-19, tetapi kita juga wajib menjaga kehidupan manusia seperti yang diperintahkan Allah SWT di surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min adli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadan fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, maka sesungguhnya dia menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Jadi dalam kondisi COVID ini kita menghadapi wabah COVID, tetapi juga pasien-pasien yang rutin juga tetap harus kita tangani. Misalnya yang mengalami luka yang harus dirawat dan sebagainya. Tentu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam pengendalian pencegahan infeksi wabah COVID. Ini gambar ketika saya presentasi di Perancis terkait tentang teknologi untuk penyembuhan luka diabetes. 3 tahun yang silam pada tahun 2017. Dan nanti kita akan bicara beberapa topik, PowerPoint-nya bisa dibaca. Saya akan mulai langsung dengan apa yang dimaksud dengan pengertian luka. Luka adalah cedera pada jaringan tubuh manusia yang disebabkan oleh faktor fisik. Yang faktor non-fisik atau psikis tentu bukan bagian saya. Nah, itu ditandai dengan adanya terputusnya atau interruption jaringan tersebut. Misalnya lukanya menjadi robek, otot menjadi robek, atau pembuluh darah terputus dan sebagainya. Ini kita bisa lihat contoh luka, terlihat epidermis, dermisnya robek, jaringan lemaknya, kemudian dasarnya terlihat otot. Luka dapat dibedakan berdasarkan tipenya, luka akut, luka kronik, dan luka bakar. Kita akan bicara tentang luka akut dan kronik. Luka akut misalnya karena sayatan pisau terlihat seperti tadi, tapi kalau ini infeksi tidak sembuh-sembuh maka menjadi luka kronik seperti ini. Ada juga luka bakar yang khas terjadi peningkatan kompartemen hingga terlihat bule di sini. Sebelum kita bicara tentang penyembuhan luka, kita juga harus memperhatikan struktur anatomi daripada jaringan kulit. Di atas ada struktur epidermis, kemudian ada dermis, dan ada jaringan penyangga di bawah kulit. Kita perhatikan di epidermis ada sel-sel epitel, kemudian di bawahnya ada dermis, itu ada pembuluh darah, dan ada saraf. Ya. Ada rambut, kelenjar keringat, dan sebagainya. Jadi kalau terjadi luka, terjadi robekan di pembuluh darah, maka akan dibuatkan proses regenerasi oleh tubuh kita dengan tujuan mengembalikan seperti semula. Harapannya seperti itu. Jadi muncul epitelnya, pembuluh darahnya, dan sebagainya. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita lihat bagaimana mekanismenya. Tiap luka pasti ada perdarahan. Keluarnya darah itu sangat menguntungkan. Kalau darah tidak keluar, maka tidak akan dimulai proses penyembuhan luka. Kenapa? Karena aliran darah itu di dalamnya terkandung sel-sel yang penting bagi regenerasi jaringan. Selain sel ada faktor-faktor inflamasi, ada growth factor dan sebagainya. Jadi respon pertama tubuh kita untuk melakukan penyembuhan luka dimulai dengan tahap persiapan. Tahap persiapan itu disebut tahap inflamasi. Apabila sudah disiapkan, maka kita akan masuk kepada proses proliferasi yang nantinya akan menghasilkan jaringan granulasi. Jaringan pengganti mengisi defek kulit tersebut yang rusak. Tentu maka ada fase ketiga yaitu fase penyembuhan luka. Fase penyembuhan jaringan luka. Pada fase hemostasis, maka keluarlah platelet atau trombosit. Itu akan terjadi penggumpalan. Ini akan menutup defek luka yang di atasnya itu. Kemudian di bawahnya akan diisi dengan jaringan granulasi, jaringan yang baru. Tapi sebelum proses itu berlangsung, maka ada proses penyiapan. Proses penyiapan itu kenal dengan istilah inflamatori. Kenapa? Karena di situ keluar sel-sel inflamatori. Yang paling utama adalah senyawa namanya sitokin. Sitokin ini senyawa protein yang berfungsi untuk menjadi komunikator di antara sel-sel inflamatori yang lain, misalnya monosit, makrofag, dan neutrofil.
Jadi sitokin ini memicu keluarnya sel monosit, dan sel monosit memicu perubahan bentuk menjadi sel makrofag. Sel makrofag, makro artinya besar ukurannya, fag itu fagosit. Jadi dia sel ini memakan sel-sel yang mati, jaringan nekrotik, dan juga sel sitokin ini akan memicu rilisnya atau keluarnya sel neutrofil. Sel neutrofil ini berfungsi untuk memakan bakteri-bakteri yang muncul di daerah luka. Kalau sudah bersih kondisinya, maka berlangsunglah proses proliferasi. Artinya, proses untuk menghasilkan jaringan yang baru. Itu dimulai ketika makrofag itu mengeluarkan growth factor atau pertumbuhan untuk memicu fibroblast. Sel fibroblast di jaringan yang sehat, yang tidak luka, itu ditarik, namanya migrasi ke dalam jaringan yang luka untuk berproliferasi. Kemudian sel fibroblast itu akan mengeluarkan serat-serat kolagen dan juga akan mengeluarkan matriks penyangga jaringan kulit. Dan ini juga sel-sel endotel dari pembuluh darah di sekitarnya itu ditarik oleh pengaruh growth factor untuk masuk ke daerah luka untuk mensuplai darah. Proses tersebut disebut sebagai angiogenesis. Nah, kemudian juga disiapkan sel limfosit memproduksi sel plasma dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya potensi infeksi di daerah luka itu. Kemudian growth factor juga memicu sel epitel di atas luka itu membentuk epitel-epitel disebut dengan istilah epitelisasi. Jadi terlihat di sini betapa pentingnya peranan growth factor. Nah, growth factor ini bekerja di dalam tingkat kelembaban yang tertentu. Apabila tingkat kelembaban itu tidak pas, maka growth factor tidak bisa bekerja dengan maksimal. Artinya susah melakukan migrasi ke atas, ke bawah, dan sebagainya. Dan kita lihat juga bahwa dalam proses ini dibutuhkan protein yang cukup dan sel-sel yang lain. Ini yang menjelaskan mengapa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya proses penyembuhan luka yang sempurna. Pada fase proliferatif ini, susunan sel-sel fibroblast, kolagen, dan matriks belum sempurna. Nah, ini akan disempurnakan pada fase berikutnya, yaitu fase maturasi. Pada fase maturasi ini, sel growth factor akan memicu terjadinya reorganisasi sel fibroblast dan sel kolagen menjadi bentuknya teratur, dan kemudian di atas dipicu epitelisasi. Apabila ini nggak bagus prosesnya, misalnya ya, sel fibroblastnya lebih sedikit dibanding jumlah kolagen, yang tumbuh bukan jaringan yang bagus, tapi jaringan parut atau scar. Kemudian growth factor memicu fibroblast untuk berikatan dengan sel-sel otot, membentuk myofibroblas untuk meningkatkan tensile strength daripada jaringan kulit. Proses maturasi ini tentu tidak bisa cepat, bisa berlangsung setahun sampai 2 tahun. Sedangkan proses inflamatori cukup cepat, 1 hari biasanya sudah selesai, langsung proses pembentukan jaringan sekitar 2 hari sampai 2 minggu. Ini hal yang penting yang perlu dipertimbangkan ketika kita merawat luka. Oleh karenanya banyak faktor yang mempengaruhi, tapi tujuan utama